Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Di siang hari ini, di bawah terik sinar matahari yang cukup sangat menyengat, perjalanan laju kendaraan saya pun mengarah menuju ke arah selatan, yakni ke sebuah tempat yang berada di daerah Berbah atau yang secara administratif terletak di Dusun Gandu, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas tentang keberadaan jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di sebuah situs makam sepuh Roro Mendut dan Pronocitro. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Roro Mendut adalah merupakan sosok seorang wanita yang sangat cantik jelita, seksi dan sensual yang berasal dari sebuah kampung nelayan yang berada di daerah pesisir Kadipaten Pati. Kisah Roro Mendut pun muncul berkaitan dengan adanya kisah pemberontakan Adipati Pragola II yang mengangkat senjata untuk menentang kekuasaan dari Sultan Agung sebagai Raja Mataram Islam yang berada di Kerto. Adipati Pragola II sendiri sebenarnya masih merupakan saudara sepupu dari Sultan Agung. Adipati Pragola adalah putra dari Raden Mas Kentol Kejuron atau yang biasa dipanggil dengan Pangeran Puger, yang merupakan kakak dari Raden Mas Julang yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Pangeran Puger dan Raden Mas Julang adalah merupakan putra dari Panembahan Senopati, namun mereka berdua berbeda ibu. Setelah Panembahan Senopati meninggal dunia, kemudian Raden Mas Julang yang pada waktu itu bergelarkan Pangeran Adipati Anom pun diangkat sebagai raja kedua di Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Prabu Hanyokrowati, sedangkan Pangeran Puger telah menjadi seorang adipati di Demak. Pada saat Raden Mas Julang atau Sultan Hanyokrowati bertahta, Pangeran Puger yang pada saat itu menjadi Adipati Demak pun kemudian mengangkat senjata untuk memberontak kepada Mataram Islam dan kemudian akhirnya ditumpas oleh Sultan Hanyokrowati. Karena kematian Pangeran Puger inilah yang ternyata membawa dendam yang ada di benak Adipati Pragola II, dan hal tersebut menjadi semacam bara yang menahan kebencian Adipati Pragola II terhadap kekuasaan Mataram Islam. Kisah Roro Mendut pun diawali dari pemberontakan Adipati Pragola II kepada Mataram Islam. Pada saat itu Sultan Agung pun memimpin langsung penyerangan ke Pati untuk membasmi para pemberontak Mataram yang dipimpin
dipimpin oleh Adipati Pragola II. Dan dalam penyerangan menuju ke Pati, Sultan Agung pun mengajak Tumenggung Wiroguna sebagai panglima perang kerajaan Mataram Islam. Dalam Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa Adipati Pragola II saat menghadapi Sultan Agung mengenakan baju zirah atau baju besi milik seorang pelaut Portugis yang disebut dengan Baron Schäber yang merupakan keturunan dari bangsawan Belanda. Namun di dalam peperangan tersebut akhirnya Adipati Pragola II pun tumbang di tangan prajurit pemegang payung Sultan Agung yang bernama Ki Nayadharma. Di dalam peperangan tersebut Ki Nayadharma berhasil menghujamkan tombak Kiai Baru Kilinting milik Sultan Agung ke tubuh Adipati Pragola II yang tidak tertutup oleh baju zirah, hingga akhirnya Adipati Pragola II pun meninggal dunia. Kadipaten Pati pun akhirnya bisa ditaklukkan oleh Mataram Islam, dan kekayaan pun dijarah. Gadis-gadis dan perempuan cantik di Pati pun kemudian diboyong ke Mataram, termasuk Roro Mendut yang waktu itu menjadi selir dari Adipati Pragola II. Roro Mendut dibawa paksa ke ibu kota Mataram Islam dan kemudian ditempatkan di dalam Tumenggung Wiroguna. Kemudian Tumenggung Wiroguna pun akhirnya terpesona oleh kecantikan Roro Mendut, dan karena beliau ingin memiliki keturunan, maka Tumenggung Wiroguna pun berkeinginan keras untuk mempersunting Roro Mendut. Namun Roro Mendut pun menolaknya dan menentang keinginan dari Tumenggung Wiroguna. Lalu Tumenggung Wiroguna pun merasa kesal dan marah kepada Roro Mendut. Kemudian Roro Mendut pun dimasukkan ke dalam daftar taklukan perang yang harus membayar pajak kepada Mataram Islam. Hal tersebut membuat Roro Mendut pun harus berpikir keras untuk bisa mengumpulkan uang agar bisa membayar pajak kepada Mataram Islam. Dengan bermodalkan wajah yang cantik jelita dan tubuh yang sangat seksi, lalu Roro Mendut pun berjualan rokok di sebuah pasar dan di tempat orang yang biasa menyambung ayam. Tempat tersebut bernama Pasar Prawiro Manten atau yang sekarang biasa disebut dengan Balong. Roro Mendut pun menjual mahal rokok lintingannya karena yang diburu oleh para pembeli adalah rokok yang sebelumnya telah dikulum terlebih dahulu oleh Roro Mendut. Roro Mendut pun akhirnya bisa mengumpulkan uang dengan cepat dan banyak dari lapak yang dia gelar. Hingga suatu saat Roro Mendut pun bertemu dengan Pronocitro, seorang pemuda penyambung ayam yang juga datang di keramaian tersebut, dan mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sedangkan menurut versi cerita dan tutur kata yang berkembang di masyarakat Pati mengatakan bahwa sesungguhnya Roro Mendut dan Pronocitro pun sudah sejak dari awal berhubungan. Mereka merajut cinta sejak Roro Mendut masih tinggal di kampung nelayan pesisir Kadipaten Pati sebelum Roro Mendut akhirnya dirampas paksa oleh Adipati Pragola II untuk dijadikan selir hingga jatuh ke tangan Tumenggung Wiroguna.
Melihat Roro Mendut merajut hubungan asmara dengan Pronocitro, maka Tumenggung Wiraguna pun murka, hatinya pun terbakar api cemburu. Lalu beliau memerintahkan prajuritnya untuk mencari Pronocitro dan menghabisinya. Pronocitro pun akhirnya meninggal di tangan prajurit Tumenggung Wiraguna, dan jasad Pronocitro dikuburkan di sebuah hutan ceporan yang ada di Gandu. Kematian Pronocitro pun sampai juga ke telinga Roro Mendut yang pada saat itu masih tinggal di Keputren Dalem Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut pun tak percaya dengan kematian Pronocitro. Lalu Tumenggung Wiraguna mengajak Roro Mendut untuk melihat makam Pronocitro. Sesampai di makam Pronocitro, Roro Mendut pun histeris. Lalu Tumenggung Wiraguna menarik dan memaksanya untuk pulang. Pada saat tarik-menarik itulah kemudian Roro Mendut mencari kesempatan untuk mengambil keris Tumenggung Wiraguna, lalu menikamkan keris tersebut ke dalam tubuhnya sendiri, dan Roro Mendut pun akhirnya meninggal tak jauh dari makam kekasihnya Pronocitro. Sedangkan menurut versi lain diceritakan bahwa Roro Mendut dan Pronocitro terbunuh saat mereka lari dari cengkraman Tumenggung Wiraguna, dan mereka pun dikejar oleh prajurit Tumenggung Wiraguna serta ditemukan di pesisir lautan yang diduga sekarang adalah Segoro Yoso atau lautan buatan dari bendungan Kali Opa. Di tempat itulah kemudian keduanya terbunuh dan dimakamkan satu liang di sebuah hutan yang ada di Gandu sebelah utara Segoro Yoso. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya situs makam sepuh Roro Mendut dan Pronocitro Berbah Sleman Yogyakarta bisa tetap lestari dan bisa menjadikan salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di situs makam sepuh Roro Mendut dan Pronocitro Berbah Sleman Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.